Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam virus. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dan siswa dapat mengenal konversi waktu dan siswa dapat mengkonversi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Untuk itu, simak ke materinya ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, untuk mengetahuinya, mari baca wacanya di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, di pantai utara yaitu Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Cara yang pertama adalah petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. 1 jam
sama dengan titik-titik menit. 1 jam adalah 60 menit. Nah, kalian ingat-ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Apabila 1 jam adalah 60 menit, 2 jam kira-kira berapa ya? 2 jam sama dengan, nah cara untuk mencarinya adalah mengalikan 60 menit. Nah coba perhatikan, 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Sekarang 3 jam sama dengan titik-titik menit. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai cara mengubah satuan jam menjadi satuan menit? Nah, sekarang kita kembali ke cerita petani garam tadi ya. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, sekarang kita ubah satuannya menjadi menit. Berarti 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, hal yang perlu diingat adalah 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam berarti 2 dikali 60 menit. 2 dikali 60 sama dengan 120. Berarti 2 jam sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah menit, maka kita ubah satuannya menjadi menit semua. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ubah mulai dari depan. Di depan adalah 1 jam. 1 jam kita ubah ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita tulis di sini 60 menit. Sekarang kita lihat angka belakangnya. Angka belakangnya adalah 20 menit. Nah, karena di sini satuannya sama, maka kita tinggal memindah saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita tambahkan bersama-sama. 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi, lama waktu yang dibutuhkan petani untuk sampai pabrik adalah 80 menit. Contoh soal 4
4 jam 20 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, karena yang ditanyakan adalah menit, maka kita ubah satuannya menjadi menit semua. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ubah angka yang paling depan. Angka yang paling depan adalah 4 jam. 4 jam kita ubah ke menit. 4 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, 1 jam adalah 60 menit. 4 jam sama dengan berapa ya? Cara menghitungnya adalah 4 dikali 60. 4 dikali 60 sama dengan 240. Maka 4 jam sama dengan 240 menit. Nah, sekarang kita lihat angka yang paling belakang. Angka belakangnya adalah 20 menit. Nah, di sini karena satuannya sama, maka kita tinggal memindah saja. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita tambahkan bersama-sama. 240 menit ditambah 20 menit sama dengan 260 menit. Contoh soal selanjutnya. 5 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, sekarang kita ubah satuannya menjadi menit semua. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ubah 5 jam kita ubah ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 5 jam berarti 5 dikali 60 menit. 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Maka 5 jam sama dengan 300 menit. Nah, sekarang kita ubah angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah 15 menit. Nah, karena di sini satuannya sama, maka kita tinggal memindahkan saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita tambahkan bersama-sama. 300 menit ditambah 15 menit sama dengan 315 menit. Nah, sampai sini, apakah anak-anak sudah paham mengenai cara mengubah satuan jam menjadi menit? Untuk menambah pengetahuan kalian, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakanlah latihan soal pada buku tema 3 halaman 181, yaitu mengubah satuan jam menjadi menit. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kerjakanlah di buku tulis kotak dan jangan lupa cara pengerjaannya ditulis. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.